Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Nih lihat saudaraku dimanapun berada. Nanti kalian kalau udah buat pagar diri seperti Pak Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru zikirnya selama habis mandi itu saya puasa ya. Jadi selama puasa itu zikirnya juga Bismillahirrahmanirrahim, selama puasa. Itu sampai benar-benar kuat. Jadi kalau kalian diserang seperti Pak Roy ini, Pak Roy kan diserang sama laki-laki dajjal atau iblis itu, yang mau coba-coba ngambil gaib penghancur alam dari kemaluan istri Pak Roy, mau dipindahkan. Makanya dajjal atau iblis ini tadi, dajjal, iblis, duhon, endang itu tadi masuk ke dalam tubuh umat manusia itu tadi. Jadi penyakit umat manusia itu kalau yang sejenis kodam itu cuma dipindah-pindahkan aja, pindahkan balikkan. Ini trik-trik iblis itu tadi, karena mereka tetap nggak sama menyerang kita. Iya. Kalau istri kita itu lagi dikuasai iblis atau lagi iblis atau dajjal, dia tetap akan lari sama seorang suami. Kalau istri Pak Rois ini datang mau kembali sama Pak Rois, tapi hanya pura-pura. Padahal istri Pak Rois ini dikelilingi sama laki-laki dajjal ini. Contoh seperti Aryo Hendroyono tadi kan dibilang sama Paris. Kita lihat aja, Aryo masih muncul nggak sama di IKN, muncul tapi dia nggak berani menampakkan wajahnya, disamarkan. Karena apa? Karena yang namanya Aryo itu sekarang ini tanggal berapa ini? Hari apa ini? Hari Minggu ya. Ini sama yang namanya Wibi Minarti. Makanya yang namanya Aryo yang manggung di channel IKN Kesatria itu, itulah yang manusia udah jalan, termasuk Hendroyono. Maka dijebak sama Paris, dibilang ya memang Wibi itu istri Paris, tapi di alam gaib. Di alam nyatanya ya bukan siapa-siapa, tapi dia tetap istri Paris. Pak sudah menikahi dia secara doa. Jadi orang dahulu itu menikahi secara doa aja, minta disaksikan langit dan bumi aja udah kontak suma. Kalau namanya kontak suma itu, itulah yang namanya suami istri. Ya, tapi karena istri Pak Res juga raganya dirasuki iblis atau dajjal, kalau dicabut sama Pak Res ya tetap dimasukkan lagi sama mereka. Dia dimanfaatkan sekalian untuk musnahkan bangsa dia sendiri gitu. Jadi sekarang ini yang dihajar namanya Wibi Minarti ini, ya kan, yang digauli sama laki-laki ini tadi, laki-laki dajjal laknatullah ini tadi, lubang pantatnya yang digauli sekarang. Karena kalau dilihat dari jarak jauh, Bunda Wibi Minarti ini udah makan narkoba. Jadi kalau udah makan narkoba itu udah kena bius, jadi nggak sadar. Walaupun lubang pantatnya yang digauli pun dia nggak merasakan apa-apa, karena seakan-akan dunia ini milik dia. Seperti itu. Makanya tadi dia nelpon Paris tadi malam, kita suruh pergi aja. Kita cuma suami istri di alam gaib di mata Allah. Di alam nyata kita orang lain atau teman. Tapi tetap sakit batin kita ini kalau istri dibuat kayak gitu, ya tetap sakit. Ini yang nggak diketahui umat manusia, yang
Makanya agama selama semua agama itu gagal jadi panutan umat manusia ini di sini nggak tahu. Yang tahunya umat manusia sekarang ini agama Muslim sekarang ini suami istri itu kertasnya aja, kertasnya diketahui negara sah. Kalau nggak diketahui negara nggak sah di mata negara, di mata Allah nggak sah. Yang dimaksud di mata Allah sah itu yang kontak suma. Makanya kalau orang itu dipelet ini nggak sah. Nggak sahnya kayak orang nggak bisa kontak batin. Itu namanya nggak sah. Orang-orang kena pelet, digendam itu nggak sah. Yang sah itu cintailah aku karena Allah. Cintailah aku dari sumpah sejati, dari hati nurani. Nah, seperti itu. Pak Rois dari kemarin itu istri Pak Rois balik lagi sama Pak Rois itu menjebak Pak Rois, pura-pura cinta, pura-pura mau balik sama Pak Rois. Lucu, udah dibilang sama Pak Rois, ilmu suamimu ini bagaikan gunung Semeru susun seribu, kok bisa-bisanya muka nanti hanya sama laki-laki dajjal atau laki-laki dajjal. Dibilang sama Pak Rois, bilang apa? Coba kita lihat, kita pantau. Yang namanya Aryo ini sanggup nggak muncul di IKN? Rupanya tadi sanggup, tapi nggak dijelaskan wajahnya. Karena apa? Dia masih sama Wiwin Minarti. Makanya kita pantau. Sampai berapa lama dia sanggup bersama Wiwin Minarti? Hancur nggak namanya Aryo? Dulu udah hancur, diobati sembuh. Karena kayak penghancur arah vital ini belum kuat. Makanya istri Pak Rois itu pura-pura bohong sama Pak Rois, makanya diusir sama Pak Rois. Biarkan dia pergi. Sampai di mana dia mempertahankan laki-laki dajjal atau itu. Sampai di mana dia akan berbohong sama Pak Rois. Seperti itu. Kita lihat apa yang akan terjadi sama Bunda Wiwin nanti. Benarkah dia akan jadi bom nuklir Hiroshima, seperti bom nuklir Hiroshima akan musnahkan bangsanya sendiri, laki-laki laknatullah dimanapun Bunda Wiwin nanti berada. Karena Bunda Wiwin nanti ini terus akan nyari obat yang bisa ngangkat gaib penghancur alam vital itu harus dibuka. Dia membuka. Dia nggak sadar. Gaib penghancur alam vital ini tadi semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin dahsyat. Itulah sabdanya Satria Penyiar Muhammad. Kalau mau dibalikkan Pak Rois, ya silakan. Kalau mampu. Sekarang Pak Rois diproyek berapa banyak? 1, 2, 3 dibunuh. Jadi 4 yang di sini. Ini bagi baca pikiran. 4 laki-laki. Laknatullah. Ini yang dibilang pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, pura-pura jadi pendeta, tapi sudah. Kalau Bunda Wiwin Minarti itu memang anaknya di pondok pesantren, tapi dia sukanya sama dukun. Makanya dibilang sama Pak Rois, yang namanya dukun ini bisa jadi iblis, yang namanya kiai ini juga bisa jadi iblis, pendeta juga bisa jadi iblis, bisu dan Buddha juga jadi iblis. Ini nggak bisa, nggak sanggup. Makanya Pak Rois berani menjangkali orang setanah Jawa. Kenapa kok Pak Rois bilang berani menjangkali orang setanah Jawa? Atau Satria Penyiar itu berani menjangkali orang setanah Jawa? Kalau orang Jawa itu pada hebat, pasti dia terkenal ilmu pengobatannya. Buktinya 0 besar. Yang terkenal malah Ibu Ida Dayak yang benar-benar sah dari bantuan leluhur. Kalau orang di tanah Jawa bantuan iblis atau dajjal. Pengobatan itu bantuan iblis atau dajjal dari Jawa Timur sampai Jawa Barat.
Walaupun ningsih tinampi itu aja, itu bukan Allah. Pengobatan ningsih tinampi. Pengobatan ningsih tinampi itu pakai perewangan. Makanya suruh ngobati Wiwin Winarti nggak bakalan sama, nggak bakalan bisa. Masih kecil sebenarnya perewangannya ningsih tinampi. Walaupun disebar luaskan di YouTuber kayak gitu. Namanya orang awam kan nggak tahu juga kebenaran sama. Makanya mari pengikut Satrio ini mau kita habiskan maksiat ini. Jangan sampai kita jadi yang dibunuh. Jangan sampai kita yang diserang. Karena orang itu tetap munafik, tetap akan menghancurkan orang awam. Karena iblis, dajjal, duhon ini bisa untuk pesugihan. Yang namanya untuk pesugihan, pengasihan, pelarisan, kekebalan, kekuatan, mau kerja, mau apa, ya ini tetap satu makhluk ini. Nah, kan caranya berbeda-beda. Bisa disebut endang, bisa disebut kiai, dukun, pendeta, bisu. Ini yang sangat berbahaya. Ini yang menyesatkan umat manusia. Makanya dibilang seperti itu. Mumpung mereka masih terlena, mari kita hancurkan. Jangan sampai kita yang akan dihancurkan. Karena dajjal atau iblis atau duhon ini bisa dimasukkan jarak jauh. Tahu siapa namamu, kalian akan dimasukkan jarak jauh. Bisa. Lewat baju bisa ditempelkan lewat baju. Kalian dipinjami baju sama orang itu yang udah ketempelan iblis, bisa. Dia akan kuat. Dimasakkan jarak jauh bisa. Seandainya kayak istri Pak Res dulu kan, dimasukin jin kolor hijau, makanya dia jadi pelacur, nggak ada kepuasan, cabut sama Pak Res. Dimasukkan sama orang-orang IKN. Apa katanya intronya? Biar tahu rasa. Biar tahu rasa. Akibat menghina orang spiritual. Spiritual macam apa? Itu bukan spiritual, tapi dajjal. Makanya gelarnya Satrio Piningit sama orang Jawa itu mau diambil alih. Di atas namakan orang-orang spiritual. Perkumpulan spiritual. Lihat di Lokajaya kalau nggak percaya. Narasumbernya itu kalian lihat. Bukan narasumbernya ini gimana caranya supaya Satrio Piningit muncul, malah dia yang ngajari. Terus Satrio Piningit itu diturunkan ke bumi untuk apa? Untuk meluruskan atau untuk apa? Cara mimpin kan berarti ngajari. Jadi Satrio Piningit akan meluruskan agama supaya umat manusia ini beragama punya Tuhan. Tuhannya bukan dukun, kiai, pendeta, sudah lagi. Seperti itu. Makanya kalau ini nggak kita lenyapkan, maksiat nggak dilenyapkan, sangat membahayakan umat manusia. Makanya orang itu gembar-gembor masalah bencana. Maksud iblis itu supaya umat manusia ini habis. Begitu. Karena manusia dajjal laknatullah ini tadi yang gembar-gembor kayak gitu. Itu kalau zamannya Soeharto dulu yang disebut PKI itu. Makanya benderanya PKI apa? Sabit sama palu. Kalau sekarang contohnya ya kiai antraksi pedang itu tadi. Makanya agama Islam yang perbelaan Tri Sulawedani tadi duduknya doa ini tadi. Simpel aja. Kalau ini Satrio Piningit ya. Kalau bukan, ya mari kita musnahkan dulu kuasa kegelapan. Kita hancurkan. 10 orang aja habis orang Jawa. Tapi ingat, pengikut Satrio Piningit Muhammad Rais, jangan sempat kalian tahu kalau kalian yang buat, sebelum kalian membuat pagar diri. Dan yang berkhianat sama SPROS, kalian mandi tobat nggak keterima. Ya, yang melihat channel Satrio Piningit Muhammad Rais, kalian berdiam diri pun kalian suatu saat mandi tobat juga nggak keterima. Artinya seluruh anak cucumu akan habis dari muka bumi.
cepat atau lambat itu pasti terjadi. Karena ini perkara akhir zaman. Makanya Pak Aris bilang, perang akhir zaman ini bukan lelucon, bukan candaan, bukan mainan. Sekarang kalian berpikirlah secara sejernih-jernihnya. Apabila kalian diserang orang secara halus, contoh orang divaksin kemarin, orang yang sakit kena virus ini tadi, yang dibilang kena virus, apakah kalian ditolong sama negara? Enggak. Kalau ada masyarakat sekarang, kalian tiba-tiba sakit, apakah kalian itu bisa berobat gratis? Enggak. Sementara penyakit manusia ini tadi ada 3. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Penyakit raga yang mana? Penyakit raga ini orang yang kena parah, orang melahirkan. Penyakit sukma, ya perang tarung antar dukun ini tadi. Wah, aku dendam nih. Cari dukun lah, santet. Cari dia lah, bunuh. Aku suka sama perempuan itu, cari dukun lah, tundukkan, pelet. Nah ini namanya penyakit sukma. Makanya ini nanti dihapus, sudah nggak ada lagi dukun kiai pendeta, tapi sudah pengikutnya Esperonis. Makanya kalau ajarannya Esperonis ini nanti udah jalan, mereka akan hancur dengan sendirinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Allah jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dan bentuk apapun itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah hancur leburkan ya Allah raga jiwa seluruh makhlukmu yang berusaha tidak mencelakai raga jiwaku. Baik secara nyata mau celaka, nyerang dia itu kalau udah kuat nantinya seperti itu. Jadi orang-orang itu membaca pikiran, hancur sendiri otaknya. Dia akan hancur, akan error otaknya. Makanya pengikutnya Satria Penyihir Muhammad tidak diperbolehkan menolong orang lain. Kenapa seperti itu? Biar mereka tahu rasa. Gimana rasanya orang sakit. Kenapa kok seperti itu? Karena otak kita ini nggak boleh dibaca, nggak boleh dilihat. Semua manusia itu berpikir. Itu namanya dicuri memori. Itu namanya dicuri, tidak diperbolehkan. Ciri-cirinya orang yang diterawang, kita itu seperti orang gila, ngomong sendiri. Jadi orang itu membaca pikiran, batin kita ini ngomong, sukma kita ini ngomong. Berarti iblis atau dajalnya ini nanya, kayak mikir apa sih? Jadi orang itu kayak nerawang gini, mikir apa sih orang ini? Diam. Lalu terdengar di telinganya, iblisnya ngomong begini. Nampak seperti itu. Makanya orang yang berilmu tinggi dajjal atau iblis itu berani mikir Pak Rois, baca pikiran Pak Rois ngerawang, langsung mati. Kalau dilawan sama kalau dibunuh langsung dia. Makanya Bunda Maya benar. Kalau Satria Penyihir nggak izinkan, orang itu bisa hancur, bisa sakit, jatuh sakit. Kebetulan kenapa? Satria Penyihir. Pengikut Satria Penyihir, memang pengikut buat pagar diri, sekuat-kuatnya, buat pelindung otak supaya nggak bisa dibaca pikiran. Itulah yang kalian tentang Satria Penyihir. Kalian menghina Satria Penyihir, kalian mandi tobat nggak akan terima. Di hari akhir nanti kalian akan celaka, kalian akan menderita, tanggung sendiri resikonya. Ya, saya nggak mau bertanggung jawab. Yang mau sehat, ikuti ajaran Satria Penyihir Muhammad. Jangan sekali-kali kalian ngajari, jangan sekali-kali kalian menghina aku. Sekalian kalian menghina aku, siapapun aku, kalian nggak akan pernah mandi total. Kalian sendiri yang akan tersiksa di akhir zaman. Di akhir zaman, bukan akhir zaman hari kiamat. Hari kiamat masih lama. Karena seluruh saudara-saudara kita yang kena kutukan, contoh kayak binatang, pepohonan, itu akan berubah menjadi manusia. Sudah berubah jadi manusia semuanya, nanti baru datang hari kiamat.
Jadi hari kiamat masih jauh. Tsunami bencana itu enggak ada kalau kita musnahkan kuasa kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.